Selamat datang di Gabut Nonton, teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Maaf, saya sudah beberapa hari ya sekitar 2 minggu lebih tidak upload. Dikarenakan saya sedang ada perjalanan keluar kota menyusuri lembah lautan gunung ke tanah Jawa. Ada sesuatu hal yang mengakibatkan uploadnya tidak sesuai rencana. Setelah 2 minggu, hari ini kita mulai upload lagi dan mulai seperti biasa kita akan membahas sebuah film. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Baik, kita intro dulu. Film ini berjudul The Equalizer. Ya, judulnya begitu ya. Nah, film ini menceritakan bagaimana seseorang pendiam menjadi seorang brutal. Tokoh utama kita bernama, kita kenalkan saja namanya Mas Robert. Ya, namanya adalah Robert. Robert adalah seorang pegawai swalayan. Nah, di sini dia ya seperti biasa kehidupannya pada umumnya ya biasa-biasa saja dengan seseorang yang cukup rapi, simpel dan sangat elegan. Keseharian Robert cukup sangat ya wajar-wajar saja. Dia bekerja di sebagai toko swalayan seperti properti, barang-barang keras. Swalayan bukan barang-barang yang pokok harian saja tapi barang-barang keras. Di sini Robert bekerja sebagai ya seperti biasa bersapa bertegur sapa dengan teman-temannya, bekerja dengan penuh senyum manis. Dan Robert adalah seperti orang biasa yang tidak tahu apa siapa dia. Di sini kita kenalkan namanya si Tralpi yang berusaha untuk mengecilkan badannya dan Robert mengusahakan dia untuk makan rendah kalori agar dia lebih bagus dan sehat badannya. Ralpi ini adalah temannya si Robert. Dan Robert sangat menyayangi Ralpi dengan penuh kebahagiaan. Seperti biasa, Robert pulang bekerja ya langsung pulang ke apartemennya seperti kos-kosan, mencuci piring, segala sesuatu dengan sangat rapih dan teliti menggunakan stopwatch. Di sini kita dilihatkan bagaimana Robert sangat teliti dan sangat tepat waktu tidak pada manusia umumnya. Di sisi lain, Robert memiliki kebiasaan yaitu membaca buku sebelum tidur. Nah, di sini Robert membaca bukunya sangat teratur. Bila susah tidur, ia akan membawa teh, dan dia akan nongkrong di sebuah kafe untuk minum teh. Setelah sampai kafe, Robert langsung menata garpu, sendok, semua tisu, semua secara rapih dan sangat simetris. Sangat tidak wajar untuk orang pada umumnya. Seperti semua kehidupannya telah terkoordinasi dengan baik. Di sini kita diperlihatkan adalah seseorang yang cukup mantul sekali, yaitu sebuah cewek yang bernama Terry. Terry ini kita sebut aja sebagai wanita kupu-kupu malam atau wanita seorang PSK yang bekerja, ya kalian tahulah. Robert dan Terry ini sering bertemu di kafe ini. Cuman mereka susah kali untuk berkomunikasi. Si Terry ini punya bos namanya Slavi. Nah, si bosnya ini sungguh sangat mengerikan. Ya, seperti pada umumnya wanita-wanita kupu-kupu malam ini, ya kalian tahulah setelah dia mendapatkan telepon yang manis, tak perlu berpikir lama, dia akan mendapatkan sebuah om-om yang sungguh sangat membagongkan. Di suatu hari seperti biasa, nah si Robert ini melatih si Ralpi untuk tetap mengecilkan badannya hingga Ralpi hingga hampir putus asa dalam dietnya. Tetapi si Robert tetap memaksakan si Ralpi dengan semangat yang gigih. Pada suatu malam, Robert datang ke kafe itu lagi untuk nongkrong. Melihat si Terry sedang tidur, Robert memberikan sebuah makanan ya untuk si Terry. Dan Robert duduk seperti biasa membawa tehnya. Dan tiba-tiba si Terry datang menghampiri dan ingin curhat bagaimana hardcore-nya tadi malam si pelanggan yang sangat buas itu hingga melebamkan pipi Terry. Malam begitu sangat panjang. Akhirnya Robert dan Terry bercerita dan curhatlah si Terry bagaimana ia sebenarnya sudah ingin lepas dari dunia malam ini dan ia ingin menjadi seorang penyanyi dan tidak ingin menjadi seorang PSK lagi.
Dengan asumsi Robert yang sungguh sangat mantap dan dinasihati Robert, akhirnya si Terry ingin menyelesaikan dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi PSK. Tiba-tiba datanglah si Salvi. Nah, si Salvi ini adalah bosnya si Terry, di mana si Salvi ini sangat kesal terhadap si Terry karena pelayanan tadi malam sungguh sangat mengecewakan, hingga dia merasa dirugikan si bosnya ini, si Salvi ini. Nah, dia menawarkan kepada si Robert untuk bila ingin wanita malam dan segala hal sesuatu tentang masalah pergituan, dibelilah tanda pengenal untuk si Robert agar memesan kepada si Salvi ini. Robert pada malam ini merasa sendirian karena tidak melihat si Terry yang biasanya duduk di tempat pelataran depan dia ini. Robert bertanya kepada pelayan bahwasanya si Terry sedang sakit di rumah sakit. Tanpa berpikir lama, si Robert berangkat ke rumah sakit dan ingin melihat kondisi si Terry. Alangkah terkejutnya pada saat melihat si Terry sudah babak belur semua dengan impus di mana-mana. Wajahnya lebam seperti bekas pukulan yang sungguh sangat menyakitkan sekali. Robert di sini sungguh sangat membingungkan alias galau. Di sini Robert melihat sebuah teman si Terry, teman seperjuangannya. Akhirnya Robert membantunya dan ingin bertanya-tanya tentang keadaan si Terry mengapa bisa begitu. Akhirnya temannya si Terry ini itu mengenalkan permasalahannya ia dipukuli oleh si Salvi karena ia mempunyai hutang, pelayanan tidak bagus dan segala sesuatunya Terry buruk sekali pelayanannya. Akhirnya Robert memikirkan untuk membantu si Terry. Malam itu, tanpa berpikir lama, Robert menjumpai Salvi di tempatnya si Terry bekerja. Robert menjumpai Salvi face to face tanpa merasa takut sama sekali meskipun bodyguard di kanan kirinya. Dia menjelaskan ingin melunasi hutang Terry dan ingin Terry dikeluarkan. Tetapi Robert ditertawakan oleh si Salvi dan direndahkan dengan cara mengembalikan seluruh uangnya si Robert yang Terry utang. Pada akhirnya Robert mengambil keputusan yang mengerikan. Robert akhirnya menunjukkan sisi kejamnya dan Robert dapat menganalisa seperti film Sherlock Holmes di mana senjata api segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dapat dicermati dan dipahami, dan jangan lupa waktunya sangat ditepatkan. Dan Robert berkata, "Selamat tinggal teman-teman, kalian membuat kesalahan." Dengan kesigapan waktu yang sungguh sangat cepat sekali, akhirnya Robert dapat melumpuhkan segala sesuatunya dengan kurang lebih dari 30 detik. Di sini kita baru diperlihatkan bagaimana ternyata Robert adalah orang yang cukup sangat berbahaya, di mana dia dapat membahayakan segala sesuatunya, di mana pendiam-diamnya ini sungguh sangat mengerikan. Dan keesokan harinya, Robert bekerja seperti biasanya. Nah, di sini dilihatkan bagaimana Robert ini bisa menjadi orang pembunuh profesional, di mana ia malah membunuh dan tanpa meninggalkan rasa kesal sedikit pun. Kita pindah ke tempat lain, di mana tempat kejadian pembunuhan di tempat si Salvi akhirnya diperiksa dan diamati oleh seseorang detektif yang cukup sangat fenomenal. Kita sebut saja detektif ini adalah seorang bernama Teddy. Teddy ini adalah mantan sebuah intelijen atau sebagaimanapun, tapi bekerja untuk mafia. Saat di lokasi kejadian tempat perkara atau TKP, Teddy dapat menyimpulkannya bahwasanya Salvi dibantai oleh orang yang cukup sangat terlatih dan cukup sangat membahayakan, di mana Teddy mengungkapkan kepada timnya agar berhati-hati dalam menangani ini, di mana timnya tidak dapat percaya bahwasanya masa ada orang terlatih lebih dari dia. Robert akhirnya menemukan sebuah harapan di mana pelakunya mulai menemukan titik terang, di mana Robert. Informasi ini didapat oleh temannya si Terry seperjuangan PSK-nya bahwasanya Robert nampaknya bermasalah di sini. Ditambah lagi Teddy menemukan Robert dalam CCTV. Ya, CCTV ya, dalam restoran atau tempat kerjanya si Terry itu. Karena tidak ingin bocor ke publik dan yang lain, Teddy langsung modolin temannya si Terry.
Saat si Robert ingin pergi bekerja dan ingin keluar dari apartemennya, tiba-tiba ia bertemu dengan si Teddy. Robert dan Teddy akhirnya bertemu dan bercakap yang sungguh sangat membagongkan. Di sini adanya adu argumen yang sungguh sangat mengerikan di mana otak kita tidak mampu untuk memahaminya karena mereka sungguh sangat adu skill di sini dan akhirnya Teddy meninggalkannya. Merasa tidak aman, akhirnya Robert pergi ke sebuah apotek untuk membeli antimo. Antimo di sini digunakan ia sebagai alasan untuk dikiranya si Robert pergi keluar kota. Pada saat si Robert sedang nongkrong di kafe, ia didatangi seorang petugas PLN yang cukup aneh, di mana tangannya sangat bersih sekali, tidak petugas PLN pada umumnya. Tanpa berpikir lama, ternyata Robert sudah tahu kalau saya itu adalah utusan Teddy. Pada saat si Robert keluar, Teddy makin yakin Robert ini bukan orang biasa. Saat ditanya anak buah si Teddy tadi, ya udah nggak usah ditanya lagi, itu sudah modal kalah. Keesokan harinya, si Teddy memeriksa rumah si Robert untuk mengetahui apakah Robert ini seperti apa. Dan ternyata Robert cukup sangat pintar sekali. Dia mengawasi rumahnya menggunakan tablet dari kejauhan menggunakan kamera tersembunyi. Melihat permasalahan ini semakin panjang, akhirnya Robert memutuskan untuk meminta bantuan temannya dan ia pergi keluar kota menemui temannya. Di sini kita baru mengetahui bahasanya Robert ternyata adalah seorang agen mata-mata atau agen seorang killer yang sudah pensiun. Di sini dijelaskan bahwasanya masalah yang ia sedang hadapi adalah sebuah lawan mafia besar yang bosnya bernama Punskin. Karena sudah masuk ke sini, akhirnya Robert untuk memutuskan segala halnya sendiri dan menyelesaikan sendiri dengan termasuk si Teddy ini seorang agen mata-mata. Robert di sini ingin menghancurkan bisnis Punskin semua rata dengan tanah, mulai satu persatu. Di sini Robert bertingkah seorang diri yang pada akhirnya meruntuhkan bisnis Punskin satu persatu. Wow. Teddy yang mulai kewalahan dengan Robert meminta bantuan kepada kawan-kawan mafia, bos mafia dunia, di mana ia meminta bantuan segala sesuatu untuk menyingkirkan si Robert ini. Ya, Anda tahulah ini bos mafia besar, bukan bos mafia kaleng-kaleng kongguan. Nah, di sini si Robert mendatangi si Teddy di mana dia memperingatkan bahwasanya tidak perlu mencari dirinya dan tidak perlu memperpanjang permasalahannya bila ia tidak ingin berakhir seperti teman-teman mereka dan pendahulunya. Di sini dilihatkan Robert sangat tenang dan antusias dalam memperingati si Teddy ini. Ayo kok kan? Karena si Teddy susah diperingati, akhirnya Robert terus membabi buta menghancurkan bisnis Punskin dari akar sampai ke atas seluruhnya, termasuk semua kilang minyak Punskin sebagai tulang punggung perekonomiannya harus dibabat habis oleh si Robert itu sendiri. Teddy yang sudah mulai kehabisan akal akhirnya ingin menghabisi Robert sendirian dengan cara menawan seluruh teman-teman kerjanya, yaitu teman kerja si Robert ini di swalayan tempat ia bekerja. Tetapi bodohnya si Teddy, dia tidak tahu bahwasanya Robert ini bukan orang biasa, yang pada akhirnya dia dibuat kewalahan dengan tingkah si Robert yang mana ia sudah hafal tata letak daerah tersebut. Satu persatu anak buah si Teddy dibantai habis oleh si Robert yang pada ujungnya menyisakan si Teddy sendiri. Ya lu tahu juga kan si Robert bukan orang biasa, yang ujung-ujungnya si Teddy ya juga meregang nyawa alias modal. Tuh kan. Di tempat lain kita ditunjukkan bagaimana si Robert dapat menemukan Punskin. Pada saat Punskin sudah ditemukan oleh si Robert, dengan keadaan ya kau tahu kan kalau si Robert ini menyelesaikan masalah babat abis. Hari pun berganti. Di sini semua permasalahan telah selesai. Si Terry akhirnya dapat sembuh dan mengucapkan terima kasih telah membantunya keluar dari pekerjaan PSK-nya. Di sini Robert tetap seperti biasa datar-datar saja. Pada suatu malam saat dia di kafe, dia mendapatkan sebuah email dan sebuah alamat untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, apakah di sini si Robert bertugas lagi menjadi sebuah intelijen? Entahlah, mungkin hanya mas-mas JNE dan sutradara lah yang tahu.
Di sini saya gabut nonton, mengucapkan terima kasih. Hikmahnya adalah selesaikan semua permasalahanmu dan tamat.